Oke, sekarang kita akan berbicara tentang kata kerja. Dan ini mutlak dan harus Anda ketahui sebelum mempelajari bahasa Inggris itu. Kata kerja di dalam bahasa Inggris ada 4 bentuk. Oke, yang pertama sekali adalah kata kerja bentuk pertama. Atau biasa disebut present atau infinitive. Ya. Oke, maksudnya adalah kata kerja yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang biasanya terjadi pada saat ini. Dan di sini tidak ada perlakuan yang dilakukan. Dan ingat, kata kerja bentuk pertama kita gunakan berarti kita tidak sedang melakukannya. Hanya sebuah berita atau menyatakan sesuatu yang biasanya kita lakukan saat ini. Oke? Dan kata kerja bentuk pertama biasa kita sebut adalah verb 1. Saya singkat V dan angka 1. Oke. Kata kerja bentuk kedua adalah verb 1, verb 2, sorry. Kata kerja bentuk ketiga adalah verb 3. Dan kata kerja bentuk ing adalah verb ing, disingkat verb ing. Oke. Anda juga udah tahu itu tentang itu. Oke. Kita akan buat contohnya misalnya I play soccer today. Aku main sepak bola hari ini. Saya tidak sedang melakukannya. Hanya memberitakan ke Anda terhadap apa yang saya lakukan hari ini. Oke? Berarti menyatakan sebuah berita dong pastinya. Oke. Menyatakan sebuah kebiasaan yang biasanya kita lakukan saat ini. Masih dengan kata play, oke? I play soccer. I play soccer 3 times in a week. Saya main sepak bola 3 kali seminggu. Saya memberitakan kepada Anda kebiasaan yang biasa saya lakukan. Main sepak bola 3 kali dalam seminggu. Oke? Itu kata kerja bentuk pertama. Dan ingat, Anda tidak sedang melakukannya, hanya memberitakan. Oke? Yang kedua adalah kata kerja bentuk kedua. Verb 2. Ya. Atau dengan kata lain adalah bentuk past, lampau. Yang mana saat kita menggunakannya adalah suatu kegiatan yang kita lakukan pada masa lampau. 1 detik yang lalu juga lampau. Anda harus tahu itu ya. Oke, saya akan membuat contohnya. I played soccer. Kata kerja bentuk kedua yang saya gunakan. I played soccer. Saya main sepak bola. Tadi, waktu itu, dulu, tergantung maksud kita, berbicara dengan orang. Oke, jika Anda menggunakan kata keterangan seperti lampau, misalnya kita buat contohnya adalah yesterday, kemarin, lampau dong. I play soccer yesterday. Saya main sepak bola kemarin. Nah, walaupun ada keterangan lampaunya, kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk kedua tetap harus digunakan. Tidak boleh kata kerja bentuk pertama. Dan yang ketiga, kata kerja bentuk ketiga atau biasa kita sebut past participle. Maksudnya adalah suatu kegiatan yang kita lakukan atau yang telah kita lakukan dari sebelumnya, dari tadi, dulu, waktu-waktu itu. Dan hingga saat ini masih terus dilakukan. Dan bahkan masih mungkin kegiatan itu masih terus dilakukan di masa yang akan datang. Dan berakhir sesuai masanya. Lihat contohnya ini. I have played soccer. Saya telah bermain sepak bola. Di saat saya memberitakan, saya sudah melakukan permainan sepak bola itu. Dan di saat saya memberitakan kepada Anda,
saya masih melakukan permainan sepak bola. Dan setelah selesai saya memberitakan kepada Anda, saya masih terus bermain bola. Untuk contoh yang lain, mungkin saya akan berikan untuk Anda. Dengan pelaku atau subjek kita ambil ya, sepakat nih untuk kita ambil she. No. He, oke? He, dia laki-laki. Saya akan mengambilkan he, dia laki-laki. Saya rasa bermain sepak bola ada laki-laki, bukan perempuan. Oke. He has played soccer. Dia telah bermain sepak bola. Saya memberitakan itu kepada Anda bahwa dia telah bermain bola. Sebelum saya memberitakan kepada Anda, dia telah memulai bermain sepak bola. Dan setelah saya menyampaikan kepada Anda, memberitakan kepada Anda, dan si pelaku he, dia itu masih melakukannya. Dan setelah saya selesai memberitakan kepada Anda, berarti masa berikutnya dong. Si pelaku masih terus melakukan permainan sepak bola itu. Jadi kata kerja bentuk ketiga adalah kata kerja bentuk telah. Verb 3. Dan juga digunakan dalam kalimat pasif dan itu dalam kalimat pasif, dalam kalimat pasif, dan saya akan terangkan dalam bentuk kalimat pasif nanti di chapter berikutnya. Oke. Untuk kata kerja yang keempat yaitu kata kerja bentuk ing atau verb ing, atau kata kerja bentuk present participle. Ya. Berbicara tentang kata kerja bentuk ing berarti berbicara tentang suatu kegiatan yang sedang terjadi. Contohnya adalah I am playing soccer. Saya sedang bermain sepak bola. Di saat saya mengatakannya dan saya sedang melakukan kegiatan itu. Oke. Jadi, dalam kalimat yang menyatakan sedang melakukan, berarti kata kerja bentuk ing pasti dilakukan, pasti digunakan.